"Lari woi, lari, ada polisi!" teriak Mas Sigit. Saat itu Mas Sigit dengan kawan-kawannya sedang berpesta minuman keras dan bermain judi bersama di sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni. Mas Sigit dan beberapa kawan-kawannya itu sudah biasa berkumpul bersama di rumah tua itu. Istilahnya sudah menjadi markas mereka semua. Mas Sigit ini berusia 25 tahun. Sejak lulus SMA, dia memang sudah nakal dan suka bermabuk-mabukan. Saat itu Mas Sigit dan kawan-kawannya memang sudah menjadi buronan polisi selama ini. Akan tetapi Mas Sigit dan kawannya itu selalu bisa kabur. Malam itu, mereka semua mabuk berat dan minum banyak sekali. Tiba-tiba saja pihak kepolisian datang dan menggerebek mereka semua. Kala itu Mas Sigit sudah mengetahui lebih dulu kalau ada polisi. Karena Mas Sigit setengah sadar dan mendengar bunyi suara sirine polisi. Sedangkan beberapa yang lain masih tepar. Akhirnya Mas Sigit dan satu kawannya berhasil kabur. Kedelapan kawannya yang lain ditangkap polisi. Memang rombongan Mas Sigit ini berjumlah 10 orang. Di usianya yang 25 tahun ini, Mas Sigit sudah menikah dan dikaruniai anak perempuan. Mas Sigit dan satu temannya ini kabur lewat belakang rumah kosong tersebut sebelum polisi datang. Kebetulan di belakang rumah kosong tersebut langsung ada jalan lorong yang hanya setapak. Sesampainya di rumah, Mas Sigit panik dan menggedor-gedor pintu rumahnya hingga istrinya Mbak Neni itu terbangun dan membukakan pintu untuk Mas Sigit. "Tok, tok, buka dong cepet!" teriak Mas Sigit. Membuat tetangga terganggu karena Mas Sigit teriak-teriak. Krek. Mbak Neni pun keluar membukakan pintu dan terperanjat saat melihat Mas Sigit dalam pengaruh alkohol. "Mas, kamu mabuk lagi ya?" tanya Mbak Neni. "Berisik, minggir dulu," ucap Mas Sigit. Mas Sigit pun langsung masuk saja tanpa basa-basi. Mbak Neni pun mengekor di belakang Mas Sigit dan menutup kembali pintunya. Mas Sigit masuk ke kamar dan mengambil tas besar yang ada di atas lemari. Mbak Neni yang masuk ke dalam kamar terkejut melihat Mas Sigit mengemasi baju-bajunya. "Loh Mas, kamu kenapa? Kamu mau kemana? Aku ada salah sama kamu?" tanya Mbak Neni. "Aku mau kabur dulu sementara dari sini. Kamu di sini saja, jangan kemana-mana. Nanti juga aku pulang kok, tenang saja," ucapnya. "Memangnya kamu ini kenapa Mas?" tanya Mbak Neni. Mas Sigit menghela nafas panjang dan menghentikan aktivitasnya mengemasi baju. "Jadi tadi itu aku dicari polisi, tapi aku berhasil kabur sama si Ali. Sekarang aku mau pindah ke kota dulu, nunggu semuanya aman," ucap Mas Sigit. Setelah semuanya selesai dirapikan di dalam kopernya, Mas Sigit pun berpamitan kepada Mbak Neni. Mas Sigit pergi malam itu juga, sekitar pukul 2 dini hari. Mas Sigit langsung pergi entah mau kemana. "Ya sudah, aku pergi dulu ya. Nanti kamu sama Loli jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa kabari aku," ucap Mas Sigit. "Ya Mas, jangan lupa pulang ya," kata Mbak Neni. Singkat cerita, Mas Sigit pun pergi sendirian dengan menggunakan bis dan lumayan masih punya sedikit simpenan untuk bekal. Akhirnya paginya Mas Sigit sampailah di sebuah kota. Dia mampir terlebih dahulu ke warung untuk sarapan. Saat sedang sarapan di warung, tiba-tiba ada salah satu seorang yang baik dan mau menolong Mas Sigit. "Masnya dari mana? Mau kemana ini?" tanyanya. "Gak tahu ini Mas, saya juga belum tahu daerah sini," jawab Mas Sigit. "Kalau gitu ikut ke kosan saya saja Mas. Kebetulan saya tinggal sendirian di kos," katanya. "Ah enggak Mas, nanti saya ngerepotin," ucap Mas Sigit. "Gak apa-apa Mas, saya malah seneng ada temennya," katanya. "Ya sudah kalau Masnya maksa," jawabnya. Akhirnya Mas Sigit mau menerima tawaran orang tersebut untuk menginap di kosnya. Namanya Mas Abdul. Dia sebaya dengan Mas Sigit. Di kota ini dia juga merantau. Entah kenapa Mas Abdul ini gampang sekali mengajak teman yang baru dikenalnya.
dan saya akan percaya saja, padahal belum tahu seluk-beluknya orang tersebut. Mas Abdul ini sudah menikah juga dan sudah dikaruniai seorang anak. Mas Sigit pun saling curhat dengan Mas Abdul di dalam kosnya tentang kehidupannya masing-masing. Mereka berdua ini ngobrolnya selalu nyambung, ya sefrekuensi lah kalau kata anak zaman sekarang. Mas Sigit bercerita kalau ekonominya terhimpit dan kebutuhan semakin melejit. Sedangkan istrinya selalu marah-marah dan minta dibelikan susu untuk anaknya, apalagi pampers dan lain sebagainya. Mbak Neni juga tidak bekerja. Dia sibuk menjaga anaknya yang masih bayi dan mengurusi rumahnya. Sedangkan Mas Sigit memiliki banyak utang di bank dan di beberapa temannya. Uangnya yang dipinjam dari bank biasanya untuk bermain judi dan berpesta mabuk-mabukan. Sedangkan Mas Sigit malas untuk bekerja. Untuk kehidupan sehari-harinya pun, Mbak Neni harus meminjam uang kepada tetangganya. Lo ada kenalan gak? Tanya Mas Sigit. Kenalan apa nih? Tanya Mas Abdul. Ya kenalan yang tahu di mana letak dukun pesugihan, biar langsung cepet kaya, kata Mas Sigit. Hari berikutnya, Mas Sigit diantarkan oleh Mas Abdul untuk pergi ke rumah temannya yang tahu tempat dukun pesugihan tersebut. Karena kala waktu itu, Mas Abdul pernah ditawari untuk melakukan pesugihan tersebut. Akan tetapi Mas Abdul menolak. Sesampainya di rumah temannya itu, rumahnya sangat mewah dan megah, karena memang temannya ini yang melakukan pesugihan bibit. Assalamualaikum, tok, tok, ucap Mas Abdul. Tiba-tiba salah satu ART-nya yang membukakan pintu rumahnya. Waalaikumsalam, nyari siapa ya? Katanya. Mas Tononya ada? Tanya Mas Abdul. Ada, silakan masuk Mas, ucap ART. Keduanya pun masuk ke dalam rumahnya dan dipersilakan duduk di sofa yang empuk dan mewah. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mas Tono pun datang menghampiri mereka berdua. Abdul, apa kabar? Baru kelihatan, ucap Mas Tono. Iya nih Mas, kenalin Mas, ini temanku, jawab Mas Abdul. Sigit Mas, ucap Mas Sigit dengan bersalaman kepada Mas Tono, dan Mas Tono pun sebaliknya. Di situ mereka berbincang-bincang dan mengatakan apa maksud kedatangan mereka. Jadi gini Mas, Sigit ini mau melakukan pesugihan. Kebetulan kan saya ingat kalau dulu Mas yang ngajak saya, tapi saya nolak. Nah ini dia katanya mau tahu tempatnya Mas, ucap Mas Abdul. Kalau gitu besok kamu datang saja ke sini, nanti saya antar ke tempat itu. Tapi ada syaratnya, kata Mas Tono. Apa syaratnya? Tanya Mas Sigit penasaran. Syaratnya kalau kamu berhasil, nanti kamu bagi hasil, sebagian buat saya, gimana? Jawab Mas Tono. Iya Mas, tidak masalah. Tapi kalau tidak berhasil, bagaimana? Tanyanya. Ya, gak usah bagi hasil, jawabnya. Singkat cerita, keesokan paginya Mas Sigit pergi ke rumahnya Mas Tono sendirian, sedangkan Mas Abdul sedang bekerja. Mas Sigit menggunakan angkutan umum untuk pergi ke rumahnya Mas Tono, karena rumahnya lumayan jauh dari kos Mas Abdul. Dulunya Mas Tono ini memang ngekos bersebelahan di kosnya Mas Abdul. Tapi karena sekarang sudah kaya raya, makanya dia sudah bisa membangun rumah sendiri. Beberapa menit kemudian, akhirnya Mas Sigit pun sampai di rumahnya Mas Tono. Ternyata Mas Tono sudah bersiap-siap dan mereka pun segera berangkat. Ternyata tempat pesugihannya itu cukup jauh dan menempuh waktu yang cukup lama. Mereka saat itu berangkat pukul 9 pagi, sampai di tempat pesugihan tersebut sekitar 2 siang. Mas Sigit dan Mas Tono ini naik mobilnya Mas Tono untuk pergi ke tempat tersebut. Jalanannya yang dilalui cukup berlika-liku, karena memang letak pesugihan ini berada di daerah pelosok dan jarang ada rumah-rumah yang berjejeran. Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak orang sekali di dalam. Mereka semua yang datang dari berbagai kota, dan maksud kedatangannya semua sama, ingin cepat kaya, punya banyak uang, dan tidak capek
dan tidak perlu bekerja. Ada juga katanya dari mereka sudah ada yang berhasil. Saat itu dia memiliki hutang, jumlahnya hingga 2 miliar. Karena sudah bingung harus mencari kemana lagi, akhirnya dia pun melakukan pesugihan uang bibit ini. Ada sekitar 10 orang terlihat dari depan. Mas Sigit dan Mas Tono pun menunggu di teras depan rumahnya. Sambil menunggu giliran, mereka memesan kopi terlebih dahulu di depan seberang jalan ada warung. Mereka juga menghisap batang rokoknya sampai habis. Jam demi jam sudah berganti, dan sebagian orang pun sudah ada yang meninggalkan tempat itu dan pulang. Sekitar jam 5 sore, Mas Sigit gilirannya dipanggil untuk masuk ke dalam. Mas Sigit pun masuk ditemani Mas Tono. Terlihat sosok kakek tua yang usianya sudah sekitar 60 tahunan. Kakek itu sangat ramah kepada para pengunjungnya. Beliau biasa dipanggil dengan nama Mbah Karwo. Saat itu mereka saling bercengkrama, dan Mbah Karwo mengatakan beberapa cara ritualnya dan juga menanyakan keyakinan Mas Sigit. "Kamu sudah siap untuk melakukan pesugihan ini?" "Sudah yakin?" cecer Mbah Karwo. "Yakin, Mbah? Saya sangat yakin, karena kan saya punya utang dan ekonominya sulit," ucap Mas Sigit. "Kalau gitu, nanti hari Kamis kamu datang sini lagi, karena ritualnya akan dilakukan malam Jumat," ucap Mbah Karwo. Karena Mas Sigit penasaran dan masih ingin mengetahui lebih dalam, akhirnya dia menanyakan sesuatu kepada Mbah Karwo. "Maaf Mbah, sebelumnya, apakah pesugihan ini menggunakan tumbal sebagai syaratnya?" tanya Mas Sigit. "Tidak, pesugihan uang bibit ini tidak menggunakan tumbal apapun," ucap Mbah Karwo. Akhirnya Mas Sigit dan Mas Tono pulang terlebih dahulu, dan beberapa hari kemudian mereka akan datang lagi ke rumah Mbah Karwo. Saat itu dalam pikirannya Mas Sigit sudah kemana-mana. Dia menghayal kalau akan segera punya banyak uang dan bisa berfoya-foya tanpa memikirkan apapun. Hidupnya akan enak. Sesampainya di kosan, Mas Sigit saat itu sekitar pukul 10 malam. Mas Abdul juga kebetulan belum tidur. "Gimana tadi? Apakah sudah?" tanya Mas Abdul. "Belum Mas, nanti hari Kamis disuruh datang lagi ke sana," jawab Mas Sigit. Tiba-tiba terdengar suara getaran ponselnya yang ada di saku celananya. Trrrt, trrrt. Mas Sigit pun mengangkat teleponnya. Ternyata panggilan masuk dari istrinya. "Halo, ada apa dek?" tanya Mas Sigit. "Mas, uang buat beli susu gak ada, Loli nangis terus," ucap Mbak Neni. "Kamu pinjam dulu ke tetangga, nanti aku ganti," jawab Mas Sigit. "Sekarang kamu sudah kerja ya Mas?" tanya Mbak Neni. "Masih nyari kerjaan, udah doain saja," alasannya. Mas Sigit pun memutuskan sambungan teleponnya dan segera tidur karena sudah lelah dari perjalanan jauh. Singkat cerita, hari Kamis pun tiba. Mas Sigit seperti biasa datang ke rumahnya Mas Tono untuk minta diantar ke sana. Mas Tono pun sudah siap-siap dan mereka langsung berangkat dengan menggunakan mobil Mas Tono. Perjalanannya sama, mereka berangkat pukul 9 pagi dan sampai sana jam 2 siang. Sesampainya di rumahnya Mbah Karwo terlihat ramai, sama seperti waktu pertama mereka datang ke sana. Kali ini orangnya sudah berbeda dan mungkin sama, masih baru untuk melakukan pesugihan ini. Sebagian besar kebanyakan orang yang datang ke rumah Mbah Karwo yang punya masalah yang sama. Seperti biasa, Mas Sigit dan Mas Tono menunggu di depan sambil menunggu giliran dipanggil. Akan tetapi karena mereka berdua lapar, akhirnya mereka mampir terlebih dahulu ke warung makan. Karena kebetulan selama di perjalanan mereka belum makan siang. Mas Sigit dan Mas Tono pun pergi ke warung seberang jalan dengan berjalan kaki. Mereka tahu kalau masih lama dipanggilnya, jadi nongkrong dulu di warung. Mas Sigit dan Mas Tono memesan nasi dengan lauk telur 2 porsi. Maksudnya Mas Sigit 1 porsi dan Mas Tono 1 porsi. Mereka juga memesan kopi.
Saat itu Mas Sigit ditraktir oleh Mas Tono, jadi lumayan uang simpanannya yang tinggal sedikit itu masih utuh. Setelah selesai makan siang, mereka berdua kembali lagi ke rumahnya Mbah Karwo. Sekitar pukul 4 sore, sudah tinggal beberapa orang saja, karena sebagian sudah pulang. Mas Sigit dan Mas Tono pun akhirnya dipanggil untuk masuk. Mereka ikut bercengkrama dengan orang lain yang ada di dalam rumah Mbah Karwo. Singkat cerita, sekitar pukul 5 sore, Mas Sigit diperintahkan oleh Mbah Karwo untuk membeli 3 lilin dan korek api terlebih dahulu di warung depan. Akhirnya Mas Sigit pun pergi ke warung itu sendirian, sedangkan Mas Tono menunggu di dalam. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mas Sigit kembali dengan membawa 3 lilin dan korek api. "Nanti kamu masuk sekitar jam 6 kurang ya," ucap Mbah Karwo. Mas Sigit pun hanya mengangguk mendengar ucapan dari Mbah Karwo. Sekitar pukul 6 kurang, Mas Sigit pun diantar masuk oleh Mbah Karwo ke sebuah tempat untuk melakukan ritual. Di dalam tempat itu terdapat tempat lilin dan beberapa sesajen seperti kemenyan, kembang 7 rupa, pisang, kelapa, dan ubi. Tempat itu sangat gelap, tanpa penerangan lampu apapun, dan di temboknya tertutup oleh kain hitam. "Kamu nanti nyalain lilin ini pukul 6 tepat. Nyalakan dan jangan sampai lilin itu habis atau mati. Kalau sekiranya mau habis, kamu tambah lagi di atasnya. Pokoknya jangan sampai mati," ucapnya. "Iya Mbah, saya mengerti," jawab Mas Sigit. "Dan jangan sampai kamu tidur atau ketiduran, itu tidak boleh. Kamu harus fokus. Kalau mau buang air gak apa-apa, buang air, nanti lanjut lagi," ucap Mbah Karwo. Mas Sigit pun hanya bisa mengangguk menjawab pertanyaan dari Mbah Karwo. Kemudian Mbah Karwo memberikan secari kertas yang isinya mantra, kata Mbah Karwo. "Bacakan mantra itu dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi, paham?" ucap Mbah Karwo. Beberapa saat kemudian, Mbah Karwo meninggalkan Mas Sigit sendirian di tempat ritual tersebut. Tepat pukul 6 malam, Mas Sigit mulai membacakan mantra ritualnya itu. Mas Sigit sangat kusuk dengan duduk bersila dan dengan penerangan lilin. Saat melihat lilinnya itu akan habis, Mas Sigit pun mengganti lilinnya kembali. Tiba-tiba Mas Sigit kebelet pipis. Akhirnya Mas Sigit pun ke toilet terlebih dahulu. Sesaat setelah buang air, Mas Sigit kembali lagi dan membaca ritualnya. Sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba saja Mas Sigit sangat ngantuk, dan tanpa sengaja Mas Sigit ketiduran dalam keadaan masih duduk bersila. Sekitar 20 menit, Mas Sigit terperanjat. Akhirnya dia pun pergi ke toilet untuk membasuh mukanya supaya tidak mengantuk lagi. Mas Sigit pun merapalkan kembali mantranya. Singkat cerita, tak terasa sudah di lilin yang ketiga dan sebentar lagi habis padam. Namun tiba-tiba saja Mbah Karwo datang di saat lilin itu mau padam. "Sudah selesai, kamu boleh keluar," ucap Mbah Karwo. "Iya Mbah," jawabnya singkat. Mas Sigit pun keluar dari tempat itu, dan lalu Mbah Karwo memerintahkan Mas Sigit masuk ke dalam suatu kamar ruangan rahasia. Mas Sigit pun diantar masuk ke dalam oleh Mbah Karwo. Sebelum Mbah Karwo meninggalkan Mas Sigit, Mbah Karwo mengatakan sesuatu terlebih dahulu kepada Mas Sigit. "Nanti kamu jangan pernah menghadap ke belakang ataupun lari, duduk saja, diam," ucap Mbah Karwo. Lalu Mbah Karwo memberikan secari kertas untuk nanti dirapalkan di kamar tersebut. Ruangan kamar tersebut sangat luas dan juga kasurnya juga sangat besar. Tidak wajar dari kasur biasanya. Di dalam kamar tersebut juga terdapat kolam renang yang luas. Mas Sigit duduk bersila menghadap ke arah tembok, dan Mbah Karwo menutup rapat pintu dan dikunci, lalu meninggalkan Mas Sigit sendirian di dalam kamar. Saat itu sebenarnya Mas Sigit takut. Tubuhnya pun mulai merinding saat Mas Sigit sedang merapalkan mantranya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara tapakan kaki sekitar 4 kali. Puk, 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 puk. Hentakan kakinya itu sangat keras,
dan membuat isi kamarnya terasa bergoyang-goyang. Mas Sigit langsung merinding dan gemeteran. Tubuhnya penuh dengan keringat dingin. Sosok itu adalah sosok genderuwo raksasa. Dia menghampiri ke arah belakang pundaknya Mas Sigit, seperti ingin menerkam Mas Sigit dengan suaranya yang menggelegar. Mas Sigit benar-benar gemetaran dan hanya bisa diam tak berkutik. "Kamu tidak lolos, silahkan pergi," ucapnya. "Kenapa memangnya?" tanya Mas Sigit. "Kamu sudah melanggar syaratnya," ucap sosok tersebut. "Melanggar apa?" tanya Mas Sigit. "Kamu sudah ketiduran, walaupun ketiduran sebentar, itu tidak bisa lolos." Suaranya sangat besar dan berat. Ternyata sosok genderuwo itu mengetahui semua yang dilakukan oleh Mas Sigit. Akhirnya Mas Sigit pun keluar dan ternyata sudah ada Mbak Karwo di depan pintu. "Gimana katanya?" tanya Mbak Karwo. "Tidak lolos, Mbah. Katanya saya ketiduran semalam," jawab Mas Sigit. "Ya sudah, kamu balik. Nanti minggu depan datang lagi ke sini," ucap Mbah Karwo. Mas Sigit dan Mas Tono pun pulang. Semalam Mas Tono tidur di ruang tamu Mbah Karwo untuk menunggu Mas Sigit. Saat itu Mas Sigit benar-benar bingung harus bagaimana caranya supaya tidak tidur atau ngantuk. Mas Sigit pun menanyakan kepada Mas Abdul bagaimana caranya supaya tidak mengantuk. Sesampainya di kosan, Mas Sigit pun menanyakan kepada Mas Abdul, "Mas, gimana ya caranya supaya saya tidak mengantuk atau ketiduran saat ritual nanti? Soalnya kemarin saya gagal, Mas, dan minggu depan disuruh untuk mengulangi lagi," ucap Mas Sigit. "Oh, saya tahu. Kamu pakai obat doping saja biar tidak ngantuk sama sekali," saran Mas Abdul. "Di mana Mas belinya?" tanyanya. "Di teman saya, tapi harganya mahal. Satu paket itu sekitar 200.000. Gimana?" kata Mas Abdul. "Kalau setengahnya saja boleh nggak?" tanya Mas Sigit. "Boleh, harganya 100.000, jawab Mas Abdul. Akhirnya Mas Sigit titip kepada Mas Abdul untuk dibelikan di temannya. Ternyata selama ini juga Mas Abdul sudah sering menggunakan doping karena dia sering lembur di kerjaannya. Jadi itu untuk mengusir hawa ngantuknya. Singkat cerita, seminggu kemudian, Mas Sigit dan Mas Tono akan berangkat kembali ke rumahnya Mbak Karwo untuk melakukan ritual yang kedua kalinya. Akan tetapi sebelum berangkat ke rumahnya Mbak Karwo, Mas Sigit sarapan terlebih dahulu. Dan setelah sarapan, Mas Sigit langsung meminum doping tersebut. Sesampainya di rumah Mbak Karwo, seperti biasa, mereka sampai sekitar pukul 2 siang. Sebelum masuk dan menunggu giliran, Mas Sigit dan Mas Tono mampir dulu ke warung untuk makan dan minum kopi. Mas Sigit memesan kopi supaya tidak ngantuk, ya walaupun dia sudah minum doping. Setelah selesai makan, Mas Sigit dan Mas Tono kembali ke rumahnya Mbak Karwo. Seperti biasa, menunggu giliran untuk dipanggil masuk. Mas Sigit dan Mas Tono menunggu di depan teras rumahnya. Sekitar jam 5 sore, Mas Sigit masuk bersama dengan Mas Tono. "Kamu sudah siap? Sudah tidak ngantuk lagi?" tanya Mbak Karwo. "Siap, Mbah," jawabnya singkat. Mas Sigit pun langsung mempersiapkan dirinya untuk masuk. "Udah beli syaratnya belum?" tanya Mbak Karwo. "Oh ya Mbah, lupa. Saya beli dulu, Mbah," kata Mas Sigit. "Ya sudah, sana cepat," jawabnya. Mas Sigit pun pergi ke warung depan untuk membeli 3 lilin dan korek api. Setelah selesai membeli lilin dan korek api, Mas Sigit dipersilahkan masuk ke ruangan ritual. Seperti biasanya, ruangan tersebut baunya kemenyan dan kembang-kembangan. "Kamu sudah tahu kan bacaan mantranya dan larangannya?" tanya Mbah Karwo. "Tahu, Mbah," jawabnya. "Ya sudah, silakan dimulai. Seperti biasa, tepat pukul 6 malam sampai 6 pagi, katanya. Pukul 6 malam Mas Sigit langsung memulai menyalakan lilinnya dan merapalkan mantranya. Malam itu Mas Sigit terlihat sangat segar dan tubuhnya pun fit.
Mas Sigit pun di sela-sela membaca ritualnya, dia kebelet buang air kecil. Akhirnya dia pergi ke toilet, dan dia benar-benar terlihat segar, tidak mengantuk sama sekali. Saat lilinnya mau habis, Mas Sigit segera menambah kembali lilinnya. Mas Sigit sangat yakin kalau dia bakalan lolos dan pasti akan segera cepat kaya. Keesokan paginya pukul 6 pagi, Mbah Karwo sudah menghampiri Mas Sigit saat lilinnya mau padam. "Gimana? Ada kendala kali ini?" tanya Mbah Karwo. "Tidak ada, Mbah. Tidak ngantuk juga," jawabnya. "Iya, kamu kelihatan segar bugar. Memangnya pakai apa kamu?" tanya Mbah Karwo. "Ah, cuma banyakin istirahat saja, Mbah, sama minum kopi," jawabnya bohong. "Baguslah, ya sudah, ayo ke ruangan itu," ucap Mbah Karwo. Mas Sigit diantar kembali ke ruangan kamar yang dengan kasur sangat besar dan ada kolam renang di dalamnya. "Sudah, sana masuk. Seperti biasa ya, jangan menengok ke belakang dan jangan pernah lari. Sudah hafalkan mantranya?" kata Mbah Karwo. "Iya, Mbah," jawabnya singkat. Mbah Karwo pun meninggalkan Mas Sigit sendirian di kamar. Mas Sigit langsung duduk bersila menghadap ke arah tembok. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba suara tapakan kaki yang menggetarkan seluruh kamar itu datang. Mas Sigit langsung merinding bulu kuduknya dan tubuhnya gemeteran. Buk, 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 buk. Tapakan kakinya itu seperti biasa selama 4 kali, dan tubuhnya menghampiri ke arah pundak belakang Mas Sigit, seperti ingin menerkamnya. Tiba-tiba sosok genderuwo tersebut mengatakan langsung kepada Mas Sigit, "Kamu gagal, gak lolos," ucapnya. "Loh, kenapa? Saya kan gak tidur dan melakukannya dengan sepenuh hati," jawab Mas Sigit. "Kamu tidak normal, kamu sudah memakai doping untuk ritual ini," ucapnya. Betapa terkejutnya Mas Sigit saat mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Ternyata sosok itu lebih tahu semuanya. Jadi dia tidak bisa dibodoh-bodohi. Namun beda dengan Mbah Karwo, dia malah percaya-percaya saja kepada Mas Sigit. Padahal Mas Sigit sudah berbohong. Mas Sigit pun keluar dari kamar tersebut dengan keadaan lemas karena untuk kedua kali ini gagal. Namun Mas Sigit memohon kepada Mbah Karwo untuk bisa melakukan ritual itu lagi, karena keinginan Mas Sigit yang ingin cepat kaya dan tanpa capek. "Mbah, beri saya kesempatan lagi, Mbah. Saya mohon, saya ingin hidup berkecukupan," kata Mas Sigit. "Ya sudah, minggu depan kamu datang ke sini lagi. Tapi ini terakhir kalinya kamu melakukan ritual ini, karena batasnya cuma 3 kali," ucap Mbah Karwo. "Iya, Mbah, baik, saya akan datang lagi minggu depan." Mas Sigit dan Mas Tono pun pulang dengan tangan kosong. Singkat cerita, Mas Sigit sudah benar-benar bingung nanti minggu depan harus bayar pakai apa, karena uang simpenannya sudah habis tak tersisa. Akhirnya Mas Sigit memberanikan dirinya untuk meminjam uang kepada Mas Abdul. "Mas Dul, saya mau pinjam uangnya dulu, boleh nggak, Mas? Saya udah nggak ada pegangan uang lagi soalnya," ucap Mas Sigit. "Mau pinjam berapa?" "Boleh kalau nominalnya sesuai yang saya punya," jawab Mas Abdul. 500.000 saja, Mas, kalau boleh," ucapnya. "Oh ya, boleh kok, tenang saja," jawabnya. Mas Abdul pun meminjamkan uang kepada Mas Sigit. Saat itu Mas Sigit meminjam uang kepada Mas Abdul 500.000 rupiah. Seminggu kemudian, akhirnya Mas Sigit dan Mas Tono kembali lagi ke rumahnya Mbah Karwo. Saat itu Mas Sigit benar-benar bingung harus bagaimana caranya supaya tidak ngantuk nanti malam. Tapi Mas Sigit tetap berusaha dan berdoa supaya bisa lolos untuk ritual ketiga kalinya ini. Sekitar pukul 2 siang, mereka sampai di rumahnya Mbah Karwo. Dan kali ini rumahnya penuh banyak orang. Akhirnya seperti biasa, Mas Sigit dan Mas Tono pergi ke warung untuk mengisi perut yang sudah keroncongan. Mereka kali ini memesan nasi goreng dan tak lupa dengan kopinya. Beberapa saat kemudian,
Akhirnya nasi goreng mereka datang. Mas Sigit dan Mas Tono pun menyantap nasi goreng tersebut yang masih mengepulkan asap. Di sela-sela menikmati nasi gorengnya, Mas Sigit iseng-iseng bertanya kepada penjual warung tersebut, "Bu, supaya tidak ngantuk semalaman, itu pakai apa ya?" tanya Mas Sigit. "Oh, itu gampang Mas. Caranya mudah sekali. Tidak usah pakai uang. Gratis. Nanti dari saya. Nanti saya buatkan. Masnya lanjut makan saja," ucap bu penjual. Akhirnya Mas Sigit melanjutkan kembali makannya. Dan beberapa saat kemudian, Mas Sigit menanyakan kembali kepada penjual warung makan tersebut. "Bu, gimana caranya?" tanyanya. "Ya, tunggu Mas. Saya buatkan terlebih dahulu," ucapnya. Mas Sigit pun melihat caranya. Ternyata hanya dengan air hangat segelas besar dan 2 sendok garam, lalu dilarutkan bersama dengan diaduk sampai merata. "Ini Mas, silakan diminum dan dihabiskan," ucapnya. "Air garam saja Bu?" tanya Mas Sigit. "Iya, sudah banyak orang yang akan melakukan ritual di Mbah Karwo minum air garam itu dan berhasil," jelasnya. Akhirnya Mas Sigit pun menuruti saja apa yang dikatakan oleh penjual tersebut. Mas Sigit langsung meneguknya tanpa tersisa. Rasanya sangat asin, namun Mas Sigit mencoba untuk menghabiskan. Ternyata selama ini sudah banyak pasien Mbah Karwo yang meminta bantuan kepada bu penjual warung dengan meminum air hangat dicampur 2 sendok garam dilarutkan. Sebelum menuju ke rumahnya Mbah Karwo, Mas Sigit membeli bahan-bahannya terlebih dahulu sebelum disuruh oleh Mbah Karwo, yaitu beli lilin dan korek api di warung tersebut. Sekitar pukul 5 sore, seperti biasa, Mas Sigit dan Mas Tono kembali ke rumahnya Mbah Karwo. Rumahnya sudah terlihat sepi. "Kapan nih Mbah saya masuknya?" tanya Mas Sigit. "Nanti seperti biasanya jam 6 kurang," ucapnya. Singkat cerita, sudah jam 6 kurang, Mbah Karwo pun memerintahkan kepada Mas Sigit untuk segera masuk ke dalam ruangan. "Sudah waktunya nih, kamu sana masuk. Bahan-bahannya sudah disiapkan kan?" tanyanya. "Sudah Mbah, ini aman," jawab Mas Sigit. "Sudah paham semuanya kan ya?" ucap Mbah Karwo. Mas Sigit pun menganggukkan kepalanya, pertanda paham. Mas Sigit pun masuk ke dalam ruangan ritual pertamanya. Saat itu Mas Sigit merasa pede karena dia sudah meminum air garam yang dipercaya tidak akan ngantuk. Akhirnya Mas Sigit pun mulai duduk bersila menghadap ke arah sesajen, dan dia juga mulai menyalakan lilinnya dengan menggunakan korek api. Mas Sigit mulai merapalkan mantra tepat di pukul 6 malam. Mas Sigit dengan kusuknya dia merapalkan mantranya dan mulutnya berkomat kamit. Sekitar pukul 9 malam, Mas Sigit merasa ingin buang air kecil. Akhirnya dia menghentikan sejenak mantranya dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan juga cuci muka supaya tidak mengantuk. Setelah selesai buang air dan cuci muka, Mas Sigit kembali lagi ke ruangan tersebut. Dia duduk bersila kembali dan merapalkan mantranya dengan kusuk. Saat itu lilin sudah mau habis. Mas Sigit dengan sigap menambah kembali lilinnya yang mau padam tersebut. Malam itu benar-benar Mas Sigit tidak merasa ngantuk dan benar-benar segar. Mas Sigit pun percaya dengan air hangat yang dicampur garam itu memang berhasil. Setelah lilin itu tinggal sedikit dan sudah mau padam, hanya terlihat sumbu tali yang ada di dalam lilin tersebut. Tiba-tiba Mbah Karwo datang ke ruangan tersebut. Seakan dia itu tahu kalau lilinnya sudah mau padam. Seperti biasa, Mbah Karwo menanyakan kepada Mas Sigit tentang ritualnya malam ini. "Gimana? Ada kendala atau gangguan tidak?" ucap Mbah Karwo. "Tidak ada Mbah, aman," jawabnya. "Tidak ngantuk?" tanyanya lagi. Mas Sigit menjawab dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Ya sudah, kalau gitu kita ke kamar itu lagi," ucapnya. Di saat Mas Sigit sedang melakukan ritual pertamanya untuk ketiga kalinya, dia selalu merasa gemeteran, keringatnya bercucuran, dan hawa dingin merasuk ke dalam tubuhnya. Sehingga Mas Sigit saat sedang melakukan ritual merasakan merinding pada tubuhnya.
Bahkan di dalam ruangan ritual pertamanya tersebut, setiap jam 12 malam, kain hitam yang menempel pada dinding itu selalu saja bergerak-gerak, padahal tidak ada angin yang datang. Pernah juga Mas Sigit mendengar ada suara benda jatuh dari atas. Namun Mas Sigit tidak menghiraukan hal itu. Dia masih tetap fokus, duduk bersila, dan merapalkan mantranya. Karena sebelumnya Mas Sigit sudah diberitahu oleh Mbah Karwo, kalau ada sesuatu yang mengganggu atau suara-suara yang bertatangan, jangan pernah goyah dan jangan hiraukan, harus tetap fokus merapalkan mantranya. Mas Sigit diantar lagi oleh Mbah Karwo untuk ke kamar dengan kasur yang berukuran besar tinggi dan ada kolam renangnya. "Sudah siap kan?" tanya Mbah Karwo. "Sudah, Mbah," jawabnya singkat. "Ya sudah, sana masuk. Seperti biasanya, jangan menengok ke arah belakang dan jangan mencoba lari atau berpindah tempat," ucapnya. "Iya, Mbah, saya selalu ingat itu. Ini kan juga bukan pertama kalinya, Mbah, jadi saya sudah paham," jawab Mas Sigit. "Mantranya jangan salah. Masih hafal kan?" tanya Mbah Karwo. "Masih, Mbah," jawabnya. Mas Sigit pun masuk ke dalam kamar itu dan duduk menghadap ke arah tembok. Seperti biasa, rasanya deg-degan dan merinding. Mas Sigit mulai merapalkan mantranya dan tiba-tiba terdengar suara tapakan kaki yang seperti biasanya sebanyak 4 kali. Mas Sigit mulai gemetaran saat sosok itu datang menghampirinya. Seketika Mas Sigit pun merinding, bulu kuduknya berdiri. "Kali ini sudah waktunya kamu lolos," ucapnya. "Terima kasih Tuan," jawab Mas Sigit. "Tapi ada syaratnya," jawab sosok itu. "Syarat? Apa syaratnya?" tanya Mas Sigit. "Nanti juga kamu tahu kalau sudah keluar dari sini, karena dia yang akan menjelaskannya," ucap sosok itu. Setelah selesai, Mas Sigit sudah disusul oleh Mbah Karwo. Mas Sigit pun keluar dari kamar tersebut. "Gimana?" tanya Mbah Karwo. "Lolos, Mbah, katanya. Tapi katanya ada syaratnya jika saya mau mendapat pesugihan uang bibit ini. Tapi syaratnya belum dikasih tahu pada saya," ucap Mas Sigit. "Syaratnya kamu harus membeli buah-buahan seperti pisang dari yang berukuran kecil, sedang, sampai yang besar, terus juga dengan kelapa yang muda serta yang tua dan kembang-kembangan 7 rupa," ucap Mbah Karwo. "Tapi kalau kamu juga mau lewat saya juga boleh, tapi kamu harus bayar sebanyak 300.000, ucap Mbah Karwo. "Kalau gitu saya bayar langsung saja ya, Mbah, pakai uang 300.000, ucap Mas Sigit. "Ya boleh," jawabnya singkat. Kebetulan saat itu Mas Sigit masih punya uang yang cukup untuk membayar kepada Mbah Karwo. "Ini, Mbah, uangnya 300.000, ucap Mas Sigit dengan memberikan uang 300.000 kepada Mbah Karwo. Lalu Mbah Karwo langsung masuk ke dalam dan ternyata dia sudah menyiapkan seluruhnya dari dalam rumahnya. Ada sesajen, kembang-kembangan, kelapa, dan pisang yang berukuran kecil sampai yang besar. Sesajen itu diletakkan di dalam ruangan yang saat itu untuk ritual pertamanya Mas Sigit. Saat itu Mas Sigit dan Mas Tono menunggu dari luar. Sedangkan Mbah Karwo, dia melakukan ritual entah apa, dan sekitar 1 jam Mbah Karwo tidak kembali juga. Beberapa saat kemudian, Mbah Karwo datang menghampiri ke arahnya Mas Sigit dan Mas Tono. "Jadi gini, jika kamu mau melanjutkan pesugihan ini, kamu harus menerima syarat yang dipinta oleh sosok tersebut," ucap Mbah Karwo. "Syaratnya apa lagi, Mbah?" tanya Mas Sigit. "Syaratnya jika kamu mau mendapatkan pesugihan uang bibit ini, kamu harus mau jika nanti kamu diberikan koreng yang sangat gatal," jelas Mbah Karwo. "Koreng, Mbah? Di mana?" tanyanya. "Koreng itu akan berbentuk bulat seperti uang koin, berada di lehermu, dan jangan sampai kamu menutupinya. Kalau kamu tutupi, uang itu tidak bisa bekerja," jelas Mbah Karwo. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Karwo membuat Mas Sigit berpikir kembali.
Kalau dia menerimanya dan dia akan diberikan koreng di lehernya, pasti itu akan terasa gatal sekali dan tangannya pun rasanya ingin menggaruk-garuk. Apalagi nanti ketika Mas Sigit berkumpul atau bertemu dengan teman-temannya, dia pasti malu. Dan teman-temannya pasti akan jijik melihat koreng yang ada di lehernya Mas Sigit. Akhirnya Mas Sigit dengan mantap untuk membatalkan pesugihan uang Pipit ini. Walaupun tidak meminta tumbal, akan tetapi Mas Sigit harus menerima koreng yang gatal. Ya, pasti tidak mau. Tetapi Mas Sigit meminta untuk semua uang yang sudah diberikan kepada Mbak Karwo untuk segera dikembalikan. Karena kan Mas Sigit tidak menghasilkan apa-apa, jadi dia meminta untuk uangnya dikembalikan. Maaf Mbah, kalau syaratnya seperti itu, saya tidak bisa. Saya akan membatalkan saja, tapi saya mau uang yang sudah saya berikan kepada Mbah segera dikembalikan Mbah, ucap Mas Sigit. Ya tidak bisa, ini sudah menjadi hak saya, jawabnya. Pokoknya saya mau dikembalikan Mbah, itu uang simpanan saya satu-satunya, ucap Mas Sigit. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Sigit, akhirnya Mbah Karwo pun mengalah dan akan mengembalikan semua uangnya Mas Sigit. Uangmu ada berapa di saya? Tanya Mbah Karwo. 3 juta Mbah, jawab Mas Sigit. Ya sudah, saya akan berikan kamu uang 50.000. Nanti kamu belikan apa saja sampai habis dalam waktu beberapa menit saja. Sisa uang itu akan hilang, ucap Mbah Karwo. Uang 50.000 tersebut dimasukkan ke dalam amplop putih, lalu diberikan kepada Mas Sigit. Loh kok cuma 50.000 saja Mbah? Saya kan maunya uang kembali 3 juta pas, ucap Mas Sigit. Lakukan saja apa yang tadi saya katakan kepada kamu. Memang begitu cara kerjanya uang Pipit, jelas Mbah Karwo. Akhirnya Mas Sigit pun menuruti saja apa yang dikatakan oleh Mbah Karwo. Dia membawa uang 50.000-an tersebut untuk membeli sesuatu di warung-warung ataupun toko-toko. Kala itu Mas Sigit langsung pergi ke warung dan toko-toko yang jualannya sudah besar. Mas Sigit berjalan ke jalanan dari rumahnya Mbah Karwo. Karena rumahnya Mbah Karwo berada di pelosok dan masih sedikit rumah, jadi langkah kaki Mas Sigit harus berjalan lebih jauh. Beberapa langkah Mas Sigit berjalan, akhirnya ada sebuah toko sembako yang buka. Mas Sigit pun langsung mengunjungi toko tersebut untuk membeli rokok 1 batang. Dia juga membeli korek api untuk membakar batang rokoknya. Saat itu juga Mas Sigit menghisap rokoknya dan tidak sampai habis. Rokok itu langsung dibuang Mas Sigit di tempat itu. Mas Sigit melanjutkan kembali perjalanannya untuk mencari warung atau toko. Beberapa saat kemudian ada warung yang besar. Akhirnya dia mampir membeli minuman sama rokok. Di situ Mas Sigit juga langsung meneguk minuman itu serta menghisap rokoknya. Belum selesai, langsung buang batang rokok itu, dan minumannya itu tepat berada di warung tersebut. Sisa uang kembaliannya tinggal sedikit. Mas Sigit segera untuk mencari warung lagi, dan tak terasa isi saku celananya ada beberapa uang 100 ribuan dengan jumlah yang banyak. Ada juga 50 ribuan dan 20 ribuan. Mas Sigit melihat ada toko yang besar. Dia langsung membeli rokok lagi di warung tersebut. Dan dilakukan sama seperti sebelumnya, dibakar batangnya terus dihisap, lalu langsung dibuang. Tiba-tiba saja uang Pipit itu menghilang entah kemana. Akhirnya Mas Sigit kembali ke rumahnya Mbah Karwo untuk menghitung jumlah uang yang masuk ke dalam saku celananya. Ternyata setelah dihitung, uang yang ada di saku dan di dompetnya itu benar, ada 3 juta pas. Tidak kurang dan tidak lebih. Begitulah cara kerja pesugihan uang Pipit. Jadi pelaku pesugihan itu akan keliling sendiri dengan nantinya diberi tanda terlebih dahulu di bagian tubuhnya supaya ada energi dari ritual dan sosok jin tersebut saat pelaku melakukan aksinya. Uang Pipit itu jika dibuat untuk membeli sesuatu ke warung atau toko, uang yang ada di toko tersebut akan hilang dengan sendirinya dan berpindah ke tangan pelaku pesugihan tersebut. Tidak heran kalau para pemilik toko atau warung selalu merasa kehilangan uangnya. Karena Mas Sigit membatalkan pesugihan uang Pipit ini, akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa dan usahanya selama ini sia-sia. Tapi meskipun begitu, Mas Sigit menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Ternyata pelaku pesugihan uang bibit itu hanya diberi waktu selama 3 bulan saja untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Uangnya pun sesuai dengan seberapa uang yang diminta, dan jika uangnya lebih besar, masalah yang akan datang pun akan lebih besar. Misal, pelaku pesugihan uang bibit ini menginginkan uang 1 miliar. Selama 3 bulan tersebut, pelaku itu berusaha berkeliling ke rumah atau ke toko dari kota mana saja terserah. Nanti setelah 3 bulan selesai, uang 1 miliar itu akan terkumpul dan sudah menjadi hak miliknya. Mau diapakan pun terserah. Tapi, memang orang yang melakukan pesugihan uang bibit ini selalu akan ditimpa masalah yang tiada hentinya. Ya, karena mungkin orang yang sudah kehilangan uangnya ini merasa terzolimi dan mereka tidak ikhlas. Akhirnya orang tersebut mendoakan yang tidak-tidak kepada orang yang berusaha mengambil uangnya. Banyak juga sebagian orang yang melakukan pesugihan uang bibit ini bercerai dengan istrinya karena selalu saja masalah yang datang. Begitu juga dengan Mas Tono. Dia sekarang sudah bercerai dengan mantan istrinya. Jadi, untuk apa bergelimang harta? Akan tetapi harus kehilangan orang-orang yang disayangnya. Dan untuk apa hidup bergelimang harta kalau tidak merasakan kebahagiaan? Uang yang diberikan Mbah Karwo kepada Mas Sigit untuk menukar uang asli itu aromanya sangat wangi. Wanginya bau kembang-kembangan, tapi para penjual tersebut tidak tahu kalau itu uang goib. Setelah itu, akhirnya Mas Sigit dan Mas Tono pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, Mas Sigit dan Mas Tono berpamitan terlebih dahulu kepada Mbah Karwo. "Mbah, kami pamit dulu ya. Makasih ya Mbah, sudah mau sabar dengan saya," ucap Mas Sigit. "Iya, kalian hati-hati ya di jalan," jawab Mbah Karwo. Mas Tono juga tidak marah kepada Mas Sigit soal dia tidak mendapat bagian dari Mas Sigit, karena Mas Tono tahu kalau Mas Sigit tidak sanggup untuk menerima syaratnya. Mas Tono juga sekarang sudah mau bertobat dan akan hidup sederhana. Mas Sigit pun kembali ke kosannya Mas Abdul dan dia menceritakan semuanya kepada Mas Abdul. "Gimana Git?" tanya Mas Abdul. "Saya nggak jadi ambil pesugihan itu Mas," jawabnya. "Memangnya kenapa?" tanyanya lagi. "Berat Mas, saya tidak sanggup. Mending hidup seadanya saja dan tidak berisiko," jawabnya. Mas Sigit menceritakan semuanya kepada Mas Abdul, dan Mas Abdul pun menawarkan pekerjaan kepada Mas Sigit. "Di tempat saya kerja ada lowongan nih, kamu kerja saja sama saya nanti," ucap Mas Abdul. "Iya, saya mau," jawab Mas Sigit. "Kalau gitu, besok ikut saya ke pabrik," jawab Mas Abdul. Mas Sigit pun sekarang sudah bertobat. Dia sekarang jadi lebih sering beribadah. Mas Sigit juga sudah mengembalikan uang yang sudah pernah dipinjamnya kepada Mas Abdul sebesar 500.000. Singkat cerita, Mas Sigit sekarang sudah bekerja di pabrik tempat kerjanya Mas Abdul. Akhirnya Mas Sigit di hari libur Sabtu Minggu, dia pulang ke kampung terlebih dahulu untuk menjemput Mbak Nani dan anaknya Loli. Mereka akan diboyong ke kota tempatnya Mas Sigit bekerja. Mas Sigit dan istri serta anaknya sekarang ngekos di samping kosannya Mas Abdul. Mas Abdul juga sekarang membawa istri serta anaknya. Jadi, Mbak Neni dan Loli ada temannya. Sedangkan Mas Tono sekarang sudah hidup sederhana dan dia sudah menikah lagi. Mas Sigit juga sudah berhenti bermabuk-mabukan atau bahkan bermain judi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya bahwa jika ingin sukses dan banyak uang, kita harus berusaha dan berdoa serta bekerja. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Selama kita berusaha dan bertawakal, jangan pernah berniat untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu perbuatan musyrik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.